Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program kita siang hari ini. Program Highlight Tribun Timur Cetak. Tentunya edisi Sabtu 2 Desember 2023. Kita akan mengulas beberapa halaman yang menjadi highlight di Tribun Timur Cetak. Dan untuk itu langsung saja kita beralih di halaman pertama. Yang terpampang nyata adalah font besar ini dengan bunyi Putra Ganjar ikut garap Sulawesi Selatan, dan tentunya disertai juga dengan dokumentasi antara putra calon Presiden Ganjar Pranowo, Saindain Alam Ganjar di sebelah kanan, jadi pembicara utama bincang-bincang pendidikan di Bikin Kreatif Hub NIPA Mall Jalan Urip Sumoharjo, Makassar pada Jumat kemarin di tanggal 1 bulan Desember 2023. Dan juga untuk isi atau muatan konten dari highlight Putra Ganjar ikut garap Sulawesi Selatan, putra calon Presiden Ganjar Pranowo, Saindain Alam Ganjar, datang ke Sulawesi Selatan Jumat 1 Desember 2023. Kedatangannya bukan untuk kampanye, tapi menjadi pembicara utama di acara bincang-bincang pendidikan di Bikin Kreatif Hub NIPA Mall, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Alam Ganjar menjadi pembicara utama bersama founder Makassar Siap Sekolah atau Masikolak. Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Pranowo Mahfud, Dr. Udin Malik, juga jadi pembicara di acara ini. Dan kemudian ada statement yang disampaikan Dr. Udin Malik bahwa ini bukan kampanye, kita diimbau ini betul-betul kegiatan Mas Alam. Lihat pakaian saya tidak ada unsur politik. Sebagai orang Makassar, Dr. Udin Malik mengaku hanya memfasilitasi Alam Ganjar bertemu anak muda. Terlebih Alam Ganjar memang aktif bergerak di komunitas berbasis isu pendidikan. Dan seperti biasanya untuk informasi lebih lengkap dari headline atau highlight di halaman 1, tentunya kita akan beralih ke halaman 7. Tapi sebelum itu kita masih di halaman 1 dengan bunyi pertama dalam 5 tahun inflasi Sulawesi Selatan lebih rendah dari nasional. Ini di sebelah kiri ada gambar balon udara. Kemudian informasinya, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat mengalami penurunan. Data terbaru BPS Sulawesi Selatan pada Jumat 1 Desember 2023 kemarin mencatat inflasi year on year di bulan November 2023 tercatat 2,79%, sementara inflasi bulan ke bulan, ini maksudnya terhadap November terhadap Oktober, tercatat 0,16%. Kemudian bahkan inflasi Sulawesi Selatan lebih rendah dibandingkan nasional. Untuk informasi lebih lengkapnya juga kita akan beralih ke halaman 7 untuk lebih detailnya isi konten di halaman 1. Namun sebelum itu kita beralih lagi ke sebelah, ada cerita dari atlet Sulawesi Selatan, tanda kutip gila tanpa uang transformasi mau latihan. Ini adalah cerita yang dibagikan pada saat kegiatan podcast bersama Tribun Timur yang tentunya dipandu oleh salah satu host dari Tribun Timur, dan isinya ini merupakan tim sepak takraw Sulawesi Selatan sukses mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan internasional sepak takraw ASEAN Cup di Guangzhou, Huichi, Cina. Tim sepak takraw Sulawesi Selatan berhasil menyabet 2 emas dan 2 perunggu di kejuaraan yang berlangsung pada 16 hingga 22 November 2023. Di sebelah kanan lagi, catatan di kaki langit. Ini adalah penyampaian dari pendiri pesantren Matahari di Ngempang Maros bahwa Turki dan Indonesia konflik Israel-Palestina. Ini adalah mungkin istilahnya adalah apa yang disampaikan dari pendiri pesantren Matahari di Ngempang Maros. Selanjutnya di halaman paling atas, masih di halaman 1 dengan highlight berbunyi pengusaha Jepang juga takut istri. Ini adalah cerita mungkin yang dilakukan antara pengusaha Jepang yang bersamaan dengan salah satu pemain andalan dari PSM Makassar, yaitu Kenso Nambu, yang berbaju hitam mengepal tangan bersama pendiri Boswa M. Aksa Mahmud, Presiden dan CEO Kanden Powertech Corporation Hiroshi Nakajima, 2 dari kanan, dan Chief International Business Development Kanden Powertech
Corporation Hiroyuki Yomori dan manajer International Business Development Kanden PowerTech Corporation Masayashi Yamashita usai makan malam bersama dan dilakukanlah penyerahan jersey. Ini adalah informasi yang dikatakan bahwa mereka baru saja keluar dari kawasan pabrik pembangkit listrik tenaga uap yang berada di Jeneponto maksudnya yang ada di Punangaya, Bangkala. Mereka adalah pendiri Bosowa, M. Aksa, dan juga beberapa orang-orang atau tokoh-tokoh penting yang berasal dari pengusaha Jepang. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait halaman 1, tentunya kami punya cuplikan yang akan menjelaskan bagaimana lebih detailnya terkait halaman 1 ini, mengapa bisa isi-isi di halaman 1 atau muatan konten di halaman 1 bisa diberikan di Tribun Timur Cetak. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Kakak Irex. Halo Pak Is, apa kabar? Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hari ini Tribun Timur edisi cetak edisi 2 Desember 2023. Ya. Jadi ini bulan Desember, bulan ceria, bulan akhir tahun. Jadi waktunya pemerintah melakukan evaluasi bagaimana hasil pembangunan, bagaimana suasana Indonesia di akhir tahun ini. Nah, baru-baru kemarin BPS Badan Statistik Sulawesi Selatan mengeluarkan rilisnya, hasil risetnya. Nah, yang menarik di sini adalah berdasarkan hasil temuan BPS bahwa inflasi di Sulawesi Selatan itu mengalami penurunan. Berapa itu Kak? Penurunannya dari dia berdasarkan November ya, itu tercatat 2,79%. Ya, 2,79%. Ini kalau menurut BPS ini lebih rendah dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. Jadi sebelumnya 2,86%. Jadi agak rendah. Jadi dibandingkan dengan secara nasional ya, Iya. rendah. Nah, apa maksudnya ini bahwa menurut data BPS bahwa inflasi itu inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang secara terus-menerus. Nah, apa saja yang menjadi pemicu terjadinya inflasi di Sulawesi Selatan? Penyumbang inflasi. Iya. Yang pertama adalah kalau menurut BPS adalah beras yang terus mengalami kenaikan juga. Kemudian cabai rawit ini pada beberapa daerah mengalami drastis. Naik. Iya. Di Bone sedangkan tadi sampai 100.000 per kilogram. Kemudian rokok khususnya rokok kretek filter ya. Iya. Juga mengalami kenaikan harga. Kemudian angkutan udara juga mengalami kenaikan harga. Sampai berdasarkan data BPS itu ada 10 komoditas. Labu siam, daging ayam, bawang putih, cabai merah, emas, gula pasir, dan angkutan udara merupakan penyumbang inflasi di Sulawesi Selatan. Nah, apa yang harus dilakukan adalah menurut PJ Gubernur Sulawesi Selatan, berdasarkan wawancara kami, itu pemerintah daerah di seluruh daerah diminta supaya rutin turun ke pasar, mantau harga. Ya. Iya. Jadi mantau harga supaya kalau ada kenaikan harga yang dianggap tidak wajar, ya segera lakukan tindakan. Tindakan apa ya? Melakukan pasar murah, kemudian memberikan subsidi kepada harga barang tertentu. Tujuannya supaya bisa mengendalikan harga komoditas. Jadi itu lebih lengkapnya silakan baca di Tribun Timur edisi 2 Desember 2 Desember Kak. Nah, kemudian berita kedua, Faiz, tentang ini ada sosok anak muda yang datang ke Makassar. Dia Siapa adalah itu Kak? putra Capres Ganjar Pranowo. Namanya Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Dia ini masih mahasiswa UGM, tapi dia punya sebuah prestasi.
dia datang ke Sulawesi Selatan bukan untuk kampanye seperti bapaknya, tapi dia sekedar dia menghadiri sebuah acara diskusi yang diikuti oleh anak-anak muda di Makassar. Kapan itu Kak? Dia sudah berlangsung, tapi dia di Makassar ini dia sudah berada di Sulawesi Selatan selama 7 hari. Karena selain di Makassar, dia juga akan pergi ke Goa, dia juga akan pergi ke Bone, akan pergi ke Tanah Toraja. Jadi dia akan safari selama 7 hari. Ya, tujuan apa tadi menurut menurut dia ini bukan untuk kampanye tapi untuk bagaimana buka ruang diskusi dengan masyarakat, dengan anak muda, bagaimana tentang pendidikan. Jadi ini memang fokusnya ke pendidikan karena dia punya sebagai mahasiswa UGM yang konsen terhadap pendidikan, dia menyuarakan tentang bagaimana penerapan pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi bagaimana di Tribun Timur edisi cetak ini juga kita hadirkan bagaimana sosok dari Alam Ganjar ini, bagaimana sepak terjangnya selama ini dan kenapa sampai dia begitu dia dilulukan oleh anak muda sekarang ini. Itu mungkin Faiz penjelasannya, dan selebihnya masih ada beberapa berita-berita menarik lainnya di Tribun Cetak halaman 1 Tribun Timur edisi Sabtu 2 Desember 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Tribuners, selanjutnya kita beralih ke halaman berikutnya yang ada di Tribun Timur Cetak. Kita beralih dalam rubrik Probis. Dan tentunya ada beberapa highlight juga dalam halaman Probis ini. Salah satunya inovasi aplikasi manajemen layanan pelanggan. Dan ini merupakan inovasi aplikasi manajemen layanan tim Kala Toyota cabang Urip Sumoharjo Makassar menyabet penghargaan nasional Platinum Achievement Award pada Temu Karya Mutu Produktivitas Nasional atau TKMPN ke-27 2023 di Yogyakarta pada Kamis 30 November 2023 malam. Dan ini ada langsung disampaikan oleh Branch Manager Kala Toyota Urip Sumoharjo bahwa aplikasi internal Management Improvement ini kami buat untuk internal saja pada Mei 2023 lalu. Ternyata bisa menaikkan penjualan trade-in atau mobil bekas ke mobil baru dan kepuasan layanan servis ke pelanggan, ujar Ruli sesaat setelah tiba bersama timnya dari Jogja di Makassar. Dan selanjutnya kita beralih ke highlight berikutnya, ada sepeda listrik hingga stroller promo di MP. Dunia Sepeda menawarkan banyak promo dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-21 tahun. Distributor sepeda Polygon terbesar di Indonesia Timur ini menawarkan promo-promo menarik dalam pameran yang berlangsung di Atrium Mall Panakukang Makassar, Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang. Pameran sepeda ini hanya berlangsung selama 10 hari dimulai tanggal 1 hingga 10 Desember 2023. Adapun marketing dan promotion dunia sepeda, Ilham Haris mengatakan dalam pameran ini menawarkan beragam sepeda koleksi Polygon dan Group. Jadi untuk Tribuners mungkin yang ada di Kota Makassar atau juga mungkin yang berada di daerah sekitar Makassar bisa langsung mengunjungi Mall Panakukang. Dari tanggal 1 hingga 10 Desember akan ada promo penjualan sepeda listrik hingga stroller. Kita beralih ke halaman selanjutnya. Maksud saya masih di halaman sama, namun highlight selanjutnya yaitu cairkan klaim nasabah hingga 500 juta. Wah, momok dari asuransi adalah dipersulit saat hendak mencapai klaim. Kemudian namun itu tidak benar, seperti kisah Ilham Jaya, tenaga pemasar asuransi prudensial syariah asal Bone, Sulawesi Selatan yang amanah melayani para peserta. Kisah Ilham bermula pada tahun 2009 ketika salah seorang rekannya menawarkannya untuk menjadi tenaga pemasar prudensial. Bagi Ilham, profesi sebagai tenaga pemasar prudensial syariah adalah profesi mulia. Kemudian langsung kita lihat di paragraf tengah, kegigihannya dalam membantu peserta dan mengedukasi pentingnya memiliki asuransi maupun persiapan dana warisan ini, Ilham lakukan hingga ke berbagai pelosok Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Baru, 200 km dari kota Makassar. 2 tahun setelah menjadi peserta prudensial syariah, ia meninggal dunia. Ilham membantu proses klaim tersebut dan meneruskan amanah berupa 200 juta rupiah dana tunai wakaf ke salah satu pesantren. Wah,
Ini adalah kerja-kerja mulia yang dilakukan oleh Ilham dalam hal ini mungkin dalam asuransi, salah satu asuransi yaitu Prudential Syariah. Selanjutnya masih di halaman sama, kita highlight terakhir dari halaman 4 atau dari halaman Probis dengan judul nilai tukar petani bulan Oktober capai 116,73. Ini merupakan laporan dari Badan Pusat Statistik yang melaporkan bahwa nilai tukar petani atau NTP pada periode Oktober 2023 mencapai 116,73 atau naik sebesar 0,82%. Kenaikan ini terjadi karena indeks yang diterima petani naik sebesar 1,42% atau lebih tinggi dari kenaikan indeks yang dibayar petani. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners dapat mengakses di makassar.tribunnews, kemudian memilih kolom e-paper, atau juga bisa dengan membaca atau melihat dari fisik Tribun Timur cetak atau koran Tribun Timur, dan juga bisa berlangganan di nomor 0411 811 5500 atau juga bisa melalui via WA atau SMS di nomor 081 1413 55555 sebanyak 4 kali. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya terkait halaman Probis akan ditayangkan dengan cuplikan berikut ini. Kak Iko. Pak Is, selamat pagi. Pagi Kak. Jadi Apa kita dibahas ini Kak di cerita ekonomi? promo. Karena ini hari akhir pekan toh, hari Iya, Sabtu. iya, iya. Jalan-jalan atau pergi di mall lagi banyak promo. Salah satunya ada di Mall Panakukang. Di Mall Panakukang ini lagi ada promo buat Tribuners yang mau membeli sepeda. Karena dunia sepeda lagi ada pameran di Atrium Mall Panakukang. Dia menghadirkan beragam jenis promo untuk bukan cuma sepeda, tahu ada juga stroller yang untuk kereta bayi tuh, ada juga sepeda listrik, bukan cuma sepeda biasa tuh. Ada juga mobil aki mainan anak-anak. Jadi yang lagi membutuhkan datang nih jalan-jalan ke sana. Harganya pun beragam. Dan banyak hadiahnya. Hadiahnya bisa ada undiannya. Bisa dapat hadiah dong Kak. Iya, beli sepeda deh. Antang beli sepeda. Jalan-jalan ke dunia sepeda. Oh ya, enggak cuma ada sepeda di sana, enggak cuma ada pameran sepeda, banyak juga acara di situ. Mulai dari sharing session dengan komunitas pesepeda, Makassar Cycling Club dan Bike Tour. Terus ada taekwondo class, trial class, ada juga gimnastik trial class. Nah, mau ke anak-anak tak jalan ke sana. Lihat. Terus ada juga cerita tentang asuransi ini, asuransi kesehatan. Banyak yang bilang bahwa kalau masuk ke asuransi susah sekali klaim, asuransi kesehatan, asuransi jiwa susah sekali klaimnya. Tapi tidak, dengan ceritanya ini orang yang menggunakan salah satu produk asuransi. Ini ceritanya ini marketingnya berhasil mencairkan sampai dengan 500 juta kesehatan, asuransi jiwa. Jadi meninggal kini nasabahnya karena COVID kemarin keluarga mendapatkan 500 juta. Kan banyak orang yang takut asuransi, kita takutnya zong dong sudah bayar terus ternyata tidak keluar juangnya yang buktikan bahwa ini tidak terjadi. Terus ada yang dapat penghargaan kalau Toyota Cabang Urip meraih Platinum Achievement Award di event nasional. Kenapa? Karena dia punya inovasi manajemen layanan. Itu adalah layanan dalam hal penjualan trade-in, tukar tambah mobil bekas. Terus itu nih, tadi ada berita yang terdiam di halaman 1. Berita inflasi. Sebenarnya itu berita ekonomi. Ya, baik Tribuners, itulah tadi cuplikan tentang informasi lebih lengkapnya dari halaman Probis. Selanjutnya kita melangkah ke rubrik Mata Lokal Memilih, dan tentunya masih dalam halaman Tribun Timur Cetak dengan dua judul yang paling memikat di halaman ini, yaitu yang pertama adalah Bawaslu awasi gereja, antisipasi rumah ibadah jadi lokasi kampanye. Kemudian ada juga informasi terkait
nama PJ Bupati Pindrang disetor ke Kemendagri 6 Desember. Dan untuk lebih lengkapnya ada foto-foto atau dokumentasi yang ditampilkan dalam halaman ini dengan judul Buka Workshop UMKM PJ Wali Kota Parepare, dukung penuh pemberdayaan UMKM berbasis masjid. Dan untuk yang pertama, seperti yang yang Vio sampaikan tadi, bahwa Bawaslu awasi gereja ini adalah merupakan yang dilakukan oleh Bawaslu atau dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan awasi gereja di masa kampanye pemilu 2024. Langkah ini diambil untuk mencegah gereja dijadikan sebagai tempat kampanye, apalagi menjelang Natal 2023. Nah, ini juga ada statement yang disampaikan bahwa ini menjadi konsen kami, rumah ibadah saat Natal tidak dijadikan medan kampanye, tegas Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pak Wenrari, saat media gathering bersama wartawan di kantornya. Ia meminta panitia pengawas kecamatan atau Panwascam aktif mengimbau majelis keagamaan untuk tidak memberikan kesempatan kepada peserta pemilu berkampanye. Sebab ini berdasarkan ada aturannya, pasal yang diatur adalah pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur jelas tempat ibadah dilarang jadi tempat kampanye. Selanjutnya di sebelah kanan juga di highlight bahwa jangan kampanye di sekolah. Ini juga merupakan statement yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Goa mengingatkan peserta pemilu atau calon legislatif tidak kampanye di sekolah. Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Goa, Yusnaini menyebut bahwa kampanye di tempat pendidikan hanya bisa dilaksanakan di perguruan tinggi. Selanjutnya ada highlight kedua dari rubrik mata lokal memilih adalah nama PJ Bupati Pindrang disetor ke Kemendagri 6 Desember. Ini adalah penyampaian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan telah sepakat mengusulkan 3 nama calon penjabat Bupati Pindrang ke Kementerian Dalam Negeri. Ketiga nama tersebut akan dikirim ke Kemendagri pada 6 Desember mendatang. 3 nama itu adalah Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Muhammad Said, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Ilyas, dan Kepala Dinas Perindak Provinsi Sulawesi Selatan, Ahmadi Akil. Keputusan itu setelah DPRD Pindrang menggelar rapat konsultasi pimpinan atau Rapim dengan agenda pengumuman usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Pindrang masa jabatan 2019-2024. Selanjutnya yaitu buka workshop UMKM PJ Wali Kota Parepare dukung penuh pemberdayaan UMKM berbasis masjid. Ini juga dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama para pengurus masjid, Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Parepare mengadakan workshop UMKM berbasis masjid dengan tema Masjid Berdaya Jamaah Berjaya. Acara tersebut dibuka oleh penjabat Wali Kota Parepare Dr. Akbar Ali di Auditorium B.J. Habibie pada Rabu 29 November 2023. Dan juga Akbar Ali menyatakan bahwa workshop ini merupakan langkah positif untuk memakmurkan masjid dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan pemberdayaan UMKM berbasis masjid. Untuk informasi lebih lengkapnya dari rubrik mata lokal memilih, tentunya kami juga punya tayangan atau cuplikan yang akan kami berikan buat Tribuners semua. Silakan, selamat menyaksikan. Halo Kak Kasadi. Halo Kak Is. Halo Tribuners. Halo. Apa dibahas ini di mata lokal memilih Kak? Nah, untuk di mata lokal memilih harian Tribun Timur di edisi Sabtu 2 Desember akan hadir dengan judul Bawaslu awasi tempat ibadah, khususnya di Luwu Timur ini. Bawaslu Luwu Timur sudah mulai bergerak untuk mengawasi aktivitas di gereja. Kenapa? Karena di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur dalam Pasal 280 bahwa tempat ibadah dan tempat pendidikan itu menjadi salah satu tempat yang dilarang untuk melakukan kampanye baik itu secara legislatif maupun para capres cawapres. Nah, apalagi saat ini
memasuki bulan Desember, umat jemaah ataupun umat Kristiani pastinya akan meramaikan gereja untuk beribadah. Nah, ini sangat diwanti-wanti Bawaslu jangan sampai tempat ibadah dan gereja ini, khususnya gereja, dijadikan oleh tempat kampanye bagi para caleg ataupun tim pemenangan capres maupun cawapres. Dan jika memang nantinya ada yang melakukan hal tersebut, Bawaslu di Luwu Timur akan menindak tegas. Sanksinya itu tak tanggung-tanggung bahwa caleg ini bisa didiskualifikasi. Nah, ini sangat tegas, jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, untuk mendorong pengawasan ini, Bawaslu Luwu Timur meminta peran aktif dari Panwaslu. Mereka aktif dalam melakukan sosialisasi kepada jemaat maupun kepada pengurus gereja. Nah, ini juga peran aktif pengurus gereja sangat diharapkan, karena mereka yang tentunya punya wewenang di situ untuk memang melarang aktivitas kampanye di tempat ibadah di gereja. Nah, selain itu Bawaslu di Kabupaten Goa juga sekarang sudah bergerak, mereka mengawasi masa kampanye ini dengan sosialisasi ke sekolah. Mereka meminta agar tempat pendidikan, khususnya sekolah jangan dijadikan sebagai tempat kampanye. Nah, karena sekolah ini memang bukan tempat kampanye, apalagi masih banyak bukan pemilih utamanya, karena pemilih kan sekarang ini berusia di 17 tahun, artinya mungkin belum bisa Dika kelas 2 atau 3 SMA lah. Kecuali tempat pendidikan yang dibolehkan itu adalah perguruan tinggi, universitas, sekarang itu kan sudah bisa memilih, sudah tahu. Olehnya itu ini yang sangat diwanti-wanti oleh Bawaslu Goa. Selain itu di Kabupaten Pindrang ada dinamika terkait pengusulan nama PJ Bupati. Kita tahu bahwa sejumlah bupati pada masa pemilihan tahun 2019 kemarin akan berakhir masa jabatannya di akhir Desember. Iya. Ini dipercepat jabatannya ataupun dipangkas masa jabatannya, dan sekarang di DPRD Kabupaten Pindrang telah melaksanakan rapat untuk pengusulan 3 nama sebagai PJ Bupati, karena kita tahu di undang-undang juga jelas, di regulasi diatur jelas bahwa DPRD mengusulkan 3 nama, kemudian Pemprov mengusulkan 3 nama, dan Kemendagri juga mengusulkan 3 nama. Dan dari 3 nama tersebut yang diusulkan oleh DPRD Pindrang ada Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup Muhammad Said, kemudian Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulsel Muhammad Ilyas, dan Kadis Perindak Provinsi Sulsel Ahmadi Akil. Nah, sebenarnya tadi dalam pembahasan itu cukup alot karena juga ada nama Sekda Pindrang Andi Calokerang yang juga diusulkan oleh 2 fraksi, namun ketika dilakukan pemilihan sejumlah fraksi lain tidak memilih Andi Calokerang. Jadi Sekda ini tidak menjadi usulan dari DPRD Kabupaten Pindrang. Nah, mungkin untuk jelasnya para tribuner silahkan baca harian Tribun Timur edisi 1-2 Desember. Begitu, Faiz. Oke, makasih Kak. Ya, Tribuners, kemudian kita beralih ke halaman rubrik Tribun PSM di halaman 12 dengan edisi kita hari ini Sabtu 2 Desember 2023. Tentunya sudah terpampang nyata di layar adu tajam duet striker. Jadi ini adalah Adelson Silva, Victor Mansaray versus Ciro Alves, David da Silva.
Duet striker akan menjadi sorotan di laga PSM Makassar melawan Persib Bandung pada pekan ke-21 Liga 1 2023-2024. Kedua tim memiliki dua bomber house goal yang siap bersaing merobek jala lawan. PSM Makassar memiliki duet Adilson Silva, Victor Mansaray, sedangkan Persib Bandung diperkuat duet Ciro Alves, David da Silva. Adu produktivitas gol duet striker tersebut akan memanaskan tensi pertandingan PSM Makassar kontra Persib yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 4 Desember 2023 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Duet penyerang PSM Makassar, Adilson Silva dan Victor Mansaray sedang on fire. Di laga terakhir Liga 1, mereka menyumbang gol kemenangan 3-1 atas Persikabo 1973 pada pekan 20 Jumat 23 November 2023. Adilson Silva mencetak brace. Tambahan 2 gol tersebut membuat pemain berkebangsaan Portugal itu telah bukukan 4 gol. Pemilik nomor punggung 20 ini telah menemukan ketajamannya setelah tampil tak sesuai ekspektasi di putaran pertama. Sedangkan masih di halaman tribun PSM ada juga highlight dengan bunyi pasukan Ramang fokus recovery. Ini di halaman masih di halaman sama, boleh agak ke bawah. Baik. Skuad PSM Makassar fokus recovery sebelum lawan Persib Bandung pada Senin 4 Desember 2023. Pasalnya, MR Van CS baru saja menjalani pertandingan di EFC Cup lawan Haipong di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar di Bali pada Kamis 30 November 2023 malam. Artinya PSM Makassar hanya punya waktu persiapan 3 hari sebelum tantang Persib. Itu belum terhitung estimasi perjalanan dari Bali ke Bandung. Di lain sisi, Persib punya waktu 7 hari mematangkan strategi. Anak asuh Bojan Hodak ini terakhir kali main lawan Dewa United pada Minggu 26 November 2023. Tentunya ada perbedaan antara waktu recovery dari masing-masing tim, baik itu dari skuad PSM Makassar dan juga dari Persib Bandung sendiri. Namun dalam hal ini PSM Makassar mungkin lebih membutuhkan energi yang ekstra untuk bisa memenangkan lawan Persib Bandung nantinya. Dan untuk informasi lengkapnya dari rubrik Tribun PSM, tentunya kami akan tayangkan juga cuplikan yang akan disampaikan oleh rekan. Selamat menyaksikan. Kak Swadi. Halo Faiz, halo para Tribuners. Ya, bagaimana kabarnya PSM ini, Kak? Ya, PSM setelah lawan Haipong pada Kamis kemarin, ini mereka sudah harus bersiap kembali bermain di Liga 1. Kali ini PSM punya lawan berat, dinanti oleh Persib Bandung di pekan ke-21 Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Senin 4 Desember 2023. Nah, menariknya dalam laga ini yang akan menjadi sorotan pula adalah dua striker yang masing-masing dimiliki oleh dua kubu. Di kubu PSM ada Adilson Silva dan Victor Mansaray. Kemudian di sisi Persib Bandung ada David da Silva dan Ciro Alves. Nah, duet striker yang dimiliki oleh kedua kubu ini saat ini sedang tampil impresif karena di laga terakhir mereka di Liga 1 para striker ini mampu mencetak gol ke gawang lawannya. PSM ketika bertemu Persikabo menang 3-1 berkat sumbangsi 2 gol dari Adilson Silva serta 1 gol Victor Mansaray. Nah, tambahan gol dari Adilson 2 gol tersebut membuat pemain asal Portugal itu telah mengemas 4 gol bersama PSM di Liga 1. Di lain sisi Victor Mansaray sejak kedatangannya di putaran kedua tampil cukup menjanjikan di lini depan, di mana mantan pemain timnas Amerika Serikat U20 itu di 3 laga bersama PSM mampu mencetak 3 gol. Artinya
Victor Mansaray ini di setiap pertandingan selalu mencetak 1 gol. Nah, di kubu Persib sendiri, Persib di pertandingan terakhir lawan Dewa United pada Minggu 26 November mampu menang 5-1. 5 gol yang dicetak oleh Maung Bandung ini dipersembahkan oleh dua strikernya, David da Silva dan Ciro Alves. Ciro Alves mampu hat-trick dan David da Silva cetak brace atau 2 gol. Dan ketajaman kedua pemain ini memang sangat luar biasa untuk musim ini. Ciro telah mengemas 10 gol, kemudian David da Silva 14 gol dan mencatatkan nama David da Silva sebagai top skor sementara di Liga 1 musim ini. Nah, tentu menarik dinanti pada pertemuan kedua PSM dan Persib Bandung, siapa yang akan tampil lebih tajam? Apakah striker PSM Adilson Silva dan Victor Mansaray, ataukah justru Persib Bandung dengan pasangan Ciro Alves dan David da Silva? Nah, untuk para tribuners yang masih penasaran, silakan baca terbitan Harian Tribun Timur edisi Sabtu 2 Desember. Di situ telah diulas terkait bagaimana diulas lebih lengkap terkait kemampuan dari striker yang dimiliki kedua tim dan bagaimana peluang untuk meraih kemenangan. Begitu, Faiz. Baik Tribuners, itulah tadi beberapa highlight halaman dari Tribun Timur Cetak edisi Sabtu 2 Desember 2023. Tentunya untuk Tribuners ketahui bahwa untuk mendapatkan Tribun Timur Cetak atau juga koran dalam bentuk fisik bisa berlangganan di nomor 0411 811 5500 atau juga bisa melalui SMS atau via WA di nomor 081 1413 55555. 5-nya sebanyak 4 kali, jadi jenderal 5. Saya ulang sekali lagi, 081 1413 5555. Dan untuk informasi terkait halaman kita di edisi hari ini juga bisa Tribuners akses. Jika mungkin senang dengan membaca via gadget, bisa akses di makassar.tribunnews.com, kemudian beralih ke kategori e-paper, bisa mendapatkan halaman e-paper seperti ini dalam bentuk e-paper maksudnya. Dan untuk informasi lebih lengkapnya di hari-hari berikutnya tentunya akan kami sajikan juga highlight berupa ini di edisi Senin di tanggal 4 nantinya dan seterusnya hingga hari Sabtu kemudian. Dan juga Tribuners jangan lupa untuk saksikan program yang akan kami sajikan setiap harinya karena akan ada beragam yang kami berikan. Untuk itu saya Fiorena Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.